Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Gele, Bang Gele dengan gue juga Yugo Dijaga. Oke, welcome back to my channel. Apa kabar semua untuk penonton-penonton semua? Sekarang kita lagi buat video di siang hari. Wah, ini tuh lihat di belakang gue ini panas banget ini. Tetap pokoknya Bekasi ini di rumah gue itu belum ada tanda-tanda kita diberikan air hujan ya. kebanyakan ini proyek, Kebanyakan proyek perumahan. iya, Proyek perumahan banyak banget di sini. banyak pawangnya. Banyak pawangnya juga mungkin ya, tapi ya oke lah, kita tetap bersyukur untuk hari ini. Oke Bang Gele, ada kata-kata hari ini nih. Kata-kata untuk hari ini, lo semua boleh berencana, tetap saldo yang menentukan. Asik. Jadi kalian memang boleh berencana, tapi memang saldo yang menentukan. Kalau nggak ada saldo, kita punya rencana ya buat apa? Oke, betul. Tapi tergantung rencananya juga sih Bang ya. Iya. Oke, tapi kebanyakan kan semua rencana ya pakai saldo ya. Oke, lanjut. Ya, video kali ini kita mau bahas apa sih Bang? Paling nggak banyak sih, Apa nggak banyak? tinggal finishing kecil-kecilan aja. Ya, tinggal finishing kecilan dari kecil-kecilan ya, dari motor gue yang Ninja RR New. Nah, tapi di video kali ini gue nggak banyak pasang aksesoris, tapi gue mau cerita dulu nih ya. Ini jadi kan dalam modifikasi itu kita ada asam manisnya nih. Asam manisnya terutama mungkin pas pembelian spare part gitu-gitu ya Bang ya. Iya. Nah, kali ini kan zaman sudah modern, kemudian speed shop juga udah banyak, banyak deh pokoknya. Kalau kalian cari di top e-commerce itu banyak tuh beberapa speed shop yang kalian bisa pilih, harga juga bersaing. Nah, maka dari itu di sini gue ada beberapa ini nih, apa namanya, ya biasa gue kalau misalkan modif tuh gue belanjain dulu, tapi kebanyakan dari online. Nah, ini juga online tuh, online. Jadi ini gue hunting selama seminggu. Ini jadi online semua. Gue hunting, salah satunya ada baut. Jadi kalau misalkan baut di satu toko itu nggak ada, misalkan gue udah ngelis sampai 10 baut, ternyata dari 10 baut itu yang ada cuma 8. Nah, yang duanya itu kita harus cari ke speed shop yang lain gitu kan. Oke. Kemudian ada apa lagi nih? Wah, banyak nih pokoknya. Ini ada, jadilah kita unboxing ya. Jadi memang suka dukanya begitulah kalau misalkan modif ya. Lo juga harus sabar, lo juga harus ya rajin-rajin scrolling e-commerce kalau misalkan kalian lebih suka online ya. Karena menurut gua online itu kita jadi lebih fleksibel waktunya juga, kemudian yang terutama kita nggak capek. Ya kelemahannya kalau misalkan kita order tokonya berbeda ya, kita harus ongkirnya itu berbeda juga kan, jadi double ongkir. Oke lah, tanpa panjang lebar kita langsung unboxing dulu ya, apa aja yang sudah gue beli selama seminggu ini. Tapi yang paling utama ini nih bagian perbautan, karena gue memang nanti finishingnya ya di perbautan titanium gitu. Tapi nggak semuanya gue pakai titanium juga sih, ada beberapa apa namanya aksen yang pakai stainless gitu. Karena kalau misalkan titanium misalkan warna biru gitu ya, biru purple yang gue sekarang pakai itu terlalu banyak biru juga nggak bagus gitu. Jadi kadang-kadang kita juga harus menganalisa Ya, kombinasi itu juga memang perlu gitu loh. Dan satu hal, budgetnya juga nggak terlalu tinggi gitu ya. Mungkin itu aja sih, mungkin salah satu tips ya, sharing
sharing ke teman-teman yang mau modif ya lebih simple. Sekali lagi, kalau kalian punya rencana tapi tetap saldo yang menentukan. Gitu ya Bang ya. Iya. Oke, kita lanjut aja. Stay tune, jangan lupa di subscribe channel gue dan di like, komen, dan share ke teman-teman modifikator lainnya. Oke, stay tune. Ya, ini beberapa part yang sudah dibeli. Ya lumayan ya, seminggu nih. Begini. Oke, langsung kita bongkar. Mana dulu nih? Nah, ini gue paling suka nih buka-buka kado begini nih. Nah, buka kado. Jadi ada tesnya tersendiri ya. Iya. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dulu. Wah, ada tukang bakso tuh. Dua. Ini paket pesanan baut titanium. Jadi memang gua harus videoin ya. Kan banyak nih perluannya ya. Ada berapa puluh kayaknya. 40 baut. Jadi memang gua harus videoin gitu biar nanti gue kalau misalkan ada kekurangan atau ada yang tidak sesuai pesanan itu gue bisa komplain gitu loh ya, jadi kita videoin dulu satu-satu. Oke. Enak biar banyak. Akhirnya sudah unboxing semuanya. Jadi ini hasil 1 minggu ya. 1 minggu gue hunting ya, ada beberapa sih, tapi gue yang paling bikin susah ya ini nih baut. Jadi kan memang harus dicek, kemudian diukur juga apa aja kebutuhannya biar nggak salah gitu kan. Ini kan muras roda depan, roda belakang ya kan. Nah, untungnya nih gue dapet seller yang cukup rapih ya menurut gue. Ya, jadi pas datang tuh baut nggak berserakan. Artinya pada saat nanti pemasangan juga memudahkan kita. Oh, ini nanti baut ini baut ini baut ini. Gitu. Jadi karena udah nyaman ya sama sellernya, jadi ya gue repeat order terus nih sama ini seller. Oke lah pelayanannya. Ini apa nih? Ini klakson, kemudian selang bensin plus filternya, terus selang radiator. Rencananya nextnya gue mau ganti radiator. Coba dong dikasih saran, lebih baik gue pakai radiator brand apa, kemudian bentuknya seperti apa, tolong tulis di kolom komentar ya. Sama ini apa ya? Ini buat Itu tiang mekanik kips. Ya, kan aslinya itu kan tiang mekanik kipsnya kan plastik ya. Jadi kita ganti almu biar lebih detail. Ya sih itu aja sih. Oke, langsung kita coba pasang aja ya beberapa paling ya. Karena memang tidak semuanya akan terpasang, cuma gue beli-beliin aja. Oke, langsung gas kita pasang. Kemudian juga radiator kurang padat tuh, masih longgar bagian sini itu. Jadi kalau misalkan di foto kolongannya tuh gelap. Kemarin gue photoshoot ya sama Mas Klobi, itu bagian kolong motornya tuh kurang oke lah ya menurutku. Jadi memang harus segera cepat diganti nih radiator gitu. Oke, kita pasang apa yang bisa kita pasang dulu ya hari ini ya. Stay tune, tetap ditonton, jangan kemana-mana.
Paling gue cuma ganti-ganti baut aja nih untuk hari ini ya, yang ringan-ringan baik dah. Bukan begitu bos? Iya, Ya harus. segitu ya. Tiap hari kita ada progres. Setiap harinya kita ada progres. Mantap. Oke, misalkan ini nih gue belum pakai titanium, jadi ya kita ganti dulu ya. Jadi kalau biar di foto atau di video tuh enak gitu, nggak belang-belang bautnya nih. Jadi kita rubah, kita ganti aja dulu deh yang tanpa kelihatan dulu ya. Ini tampilan master rem Prando ya, bagus ya, mantap. Jadi gagah gitu, nggak sepi. Wis, keren sih ini, gokil. Emblemnya ini warna gold. Yes. Ini salah satu bagian terfavorit gue sih, ini bagian sisi kanan ini nih. Aduh, langsung jatuh cinta gue anjir. Ya ini belum lah ya, di sektor mesin kita masih meraba-raba karena gue juga nggak terlalu suka kebut-kebutan. Mesin standar Ninja ya menurut gue sih masih enak sih, cukup lah. Bener gak bos? Cukup lah ya standar Ninja ya, pabrik ya. Cukup lah kalau ngejar Mio. Aduh. Jadi kalau misalkan ada yang tanya, bang, dapat full speednya berapa? Waduh, bukan begitu bos. Gue 100 km per jam aja udah gemeteran. Lagi juga, ngapain sih buru-buru? Macet. Kadang kan naik motor juga, kita nikmatin aja, nikmatin setiap kilometernya, ya kan? Bener gak sih bos? Motor kita cuma buat foto-foto doang. Ya, motor ini cuma buat foto-foto aja. Kalau ngebut kan gak ada yang nyet. Kalau ngebut ya kelihatan. Cuma nih, gue pasang ini, gak ada yang lihat. Ini gak ada yang lihat. Jadi santai aja, kita nikmatin setiap perjalanannya. Ya jadi nggak belang lagi. Oke. Nah ini nih, ini lagi nantilah diukur. Tinggal pasang asnya aja, murnya sih udah gue beliin murnya, mur asoknya. Oke. Iya, cakep ya. Jadi serasi, tapi ya balik lagi, nggak semua yang lu pasang tuh harus satu warna gitu kan. Bautnya merah, warnanya merah, bodinya merah, kemudian ininya juga harus merah, ya nggak kayak begitu gitu. Oke, misalkan bagian dalam nih, bagian dalam tuh gue pasang cover kips merah dan bracket kopling juga merah. Nah ini covernya warna silver tuh, tapi dilihat enak aja. Jadi nggak harus terpaku semuanya harus warna silver, semuanya harus warna merah, ya nggak gitu. Jadi ya sesuai dengan kesenangan kalian lah, selera kalian gitu. Harus berani memainkan kombinasi dan perpaduan warna. Asik, gaya banget omongan gue.
Sampai yang kecil bracket itu tuh juga kita ganti juga nih titanium. Ya begitulah ya kurang lebih. Ya ini baut body semua udah gue pasang kan ya. Ada satu body yang belum gue pasang, baut titaniumnya nih. Nah ini satu. Waktu itu gue beli yang standarnya Ninja gitu ya, satu set yang full body gitu kan. Nah, ternyata bagian ini nih yang dekat sama apa namanya chamber itu dia kurang panjang. Kenapa? Karena di bagian dalamnya ini, bagian dalam nih yang ke apa namanya ke bracketnya itu gue kasih apa namanya sih bushing. Dikasih bushing supaya kasih bushing ini supaya bodinya itu agak keluar dan tidak menempel ke si chamber gitu aja. Iya. Gitu. Ini kalau nggak dikasih bushing di sini, Iya. pas dikencengin, ini Ini nempel agak di sini. rapet. Nah di sini nempel nih. Nih, ini yang nempel nih. Gitu. Karena ini chambernya big volume ya. Iya gitu. Big volume gitu. Jadi kalau misalkan kalian mau pakai yang big volume, siapin ini deh apa namanya tuh bushing yang berapa tuh yang gue pasang ini? Ini bushing M8. Ukuran panjangnya 12. panjang 12 ya, nanti disesuaikan aja lah sama kebutuhan, dihitung-hitung gitu kan supaya bodinya nih undercowl-nya ini tidak terkena si chamber gitu ya. Ya kalau baut di stang ini kan jelas nih karena baru jadi harus ada stangnya dulu baru kita ukur bautnya gitu. Makanya kita ukur baru pas. Kalau misalkan ikutin ori kan belum tentu sama, jadi memang ada tahapannya lah ya kalau untuk perbautan kayak gini. Jadi harus santai aja ya, nggak usah buru-buru kalau modif-modif gitu. Ya ini contohnya di koin magnet ya, gue ambil yang warna silver, jadi dia menyesuaikan dengan cover mesinnya nih. Tuh. Dia menyesuaikan. Kalau misalkan warnanya sama juga dengan yang biru ya kurang sih menurut gue, jadi kurang clean gitu. Akhirnya ya pokoknya begitulah, belum bisa pengerjaan banyak. Sebenarnya sih poin dari video ini tuh gue hanya mau share bagaimana ada proses di balik gue memodifikasi gitu. Di antaranya kan proses pembelian spare partnya, kemudian proses gue bertransaksinya seperti apa, harus bagaimana, kemudian nanti ada yang dihubung-hubungkan dengan misalkan gue mau pasang radiator, jadi gue harus persiapannya tuh apa dulu. Misalkan contohnya gue harus beli selang radiatornya, kemudian ada klem-klemannya gitu ya, Klaimnya. ya. Nah, dan itu juga nanti ada kaitannya sama perbautan. Jadi kita sebelum pasang tuh udah ada rencananya dulu nih, kira-kira sektor apa lagi yang berhubungan dengan pergantian radiator misalnya gitu. Ya mungkin gitu ya, Ya begitu. tambahan nggak? Pokoknya kalau bisa sih urutan Berurut ya. iya, biar enggak bolak-balik bongkar pasang, kasihan bautnya Ya kena kunci terus. betul. Jadi kalau misalkan mau bongkar ini sebisa mungkin tuh ada yang
ikut diganti juga yang lainnya, sektor yang lainnya gitu. Jadi nggak harus bongkar body lagi, kemudian buka ini lagi, buka itu lagi gitu. Jadi agak ribet nanti kan, bolak-balik jadi. Tapi ya nggak masalah juga kalau misalkan kalian mau repot, sah-sah aja gitu. Tapi kan kita berbicara keefektifan pada saat memodifikasi gitu. Tapi karena gue juga ya gue nikmatin prosesnya, jadi sebisa mungkin rapih lah ya prosesnya gitu, clean, dan hasilnya juga ya bisa dibilang gue puas lah. Paling itu aja ya video singkat kali ini, mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi teman-teman pada saat proses memodifikasi dan juga bisa menjadi acuan ya bagaimana nanti dibalik proses modifikasi itu sendiri. Yang penting seperti kata-kata Bang Gele ini, percuma kalian punya rencana kalau kalian nggak punya saldo. Ya itu dulu lah dari kami ya, dari kita berdua di video ini. Kalau misalkan ada masukan atau kritik saran, boleh kalian tulis di kolom komentar. Jangan lupa follow Instagramnya Bang Gele, nanti gue lampirin di bawah ini ya. Oke. Terima kasih semua yang sudah menonton sampai habis. Semoga kalian sehat semua, sukses. Jangan lupa di subscribe channel gue. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.